saja melakukan inspeksi. Ada hal yang perlu kita renungkan sama-sama. Saya tadi mendatangi bersama dengan kepolisian, tim Dinas Tenaga Kerja, kantor-kantor di Gedung Pencakar Langit Jakarta. Di lantai 43, semuanya adalah orang-orang yang sangat terdidik. Dan kantornya bukan kantor yang termasuk esensial, bukan termasuk kritikal, tetapi semua tetap bekerja. Bukan saja melanggar peraturan, tapi tidak memikirkan keselamatan. Ada ibu hamil tetap bekerja. Saya sampai tegur tadi manajer human resource-nya. Seorang ibu yang menjadi manajer HRD, saya katakan harusnya seorang ibu lebih sensitif melindungi perempuan, melindungi ibu hamil. Tidak seharusnya mereka berangkat bekerja seperti ini. Kalau terpapar, komplikasinya tinggi. Dan pelanggaran yang dilakukan bukan sekedar pelanggaran atas peraturan yang dibuat oleh pemerintah, tapi ini adalah pelanggaran atas tanggung jawab kemanusiaan. Di Jakarta kasus baru 10.000. Kita memakamkan lebih dari 300 orang sehari. Itu semua adalah saudara-saudara kita. Itu semua adalah ayah, ibu, kakak, adik. Dari kita semua. Karena itu saya minta kepada semuanya, jangan tiru yang terjadi barusan kita lihat. Lantainya 43, isinya orang-orang terdidik, dan beramai-ramai mereka melanggar aturan, beramai-ramai mereka mengambil langkah tidak bertanggung jawab. Saya sampaikan pada manajernya tadi, bahwa buat aturan untuk melindungi pegawainya, dan pemilik-pemiliknya harus bertanggung jawab. Jangan pemiliknya berlindung di rumah, isolasi di rumah, sebuah langkah yang benar, tapi pekerjanya disuruh berangkat kerja. Pekerjanya disuruh untuk setiap hari ambil risiko. Itu adalah pemilik-pemilik perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Tadi saya sampai minta wajahnya diambil itu, country manager, ambil fotonya, tunjukkan namanya. Ini adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang memilih untuk membuat karyawannya ambil resiko. Tadi langsung kantornya suruh tutup, semua karyawan harus pulang, dan langsung diproses hukum. Termasuk dari kepolisian akan memproses secara pidana, karena mereka melanggar undang-undang wabah. Jadi saya minta kepada semua, mari ambil sikap tanggung jawab. Ini bukan sekedar soal peraturan, bukan sekedar soal pasal. Ini adalah soal melindungi sesama, melindungi saudara-saudara kita, melindungi anak buah kita, melindungi pekerja yang bekerja untuk perusahaan kita. Ambil sikap tanggung jawab itu. Buat para orang tua, buat anak-anak, tanyakan pada ayah, pada ibu, apakah sektornya sektor esensial atau kritikal. Buat kakek, nenek, tanyakan pada anak-anaknya, ini pada pergi kerja sektor esensial, kritikal atau tidak. Kalau tidak, ambil sikap tanggung jawab. Dan bila Anda menemukan tempat Anda bekerja bukan sektor esensial, bukan sektor kritikal, laporkan. Lewat apa? Aplikasi Jaki. Dengan aplikasi Jaki itu, maka Anda bisa laporkan dan nama Anda tidak muncul. Anda akan terlindungi identitasnya. Lalu segera kita akan melakukan tindakan untuk menegakkan aturan. Tadi ada yang tanya, apakah akan dihukum seberat-beratnya? Saya katakan, hukuman itu bukan untuk memuaskan perasaan kita. Hukuman itu adalah untuk menegakkan peraturan. Jadi bukan menghukum sepuas-puasnya, tapi menghukum sesuai dengan ketentuan perundangan. Ini adalah negara hukum.
Ini adalah negara yang diatur dengan tata aturan hukum. Karena itu ketika memberikan sanksi bukan untuk memuaskan hati, tapi memberikan sanksi untuk menegakkan aturan. Karena itu saya minta kepada semua, sekali lagi, jadilah pribadi-pribadi yang mentaati hukum, bukan sekedar mentaati penegak hukum. Jadilah pribadi-pribadi yang ikut melindungi saudara-saudara kita. Jangan justru membuat saudara-saudara kita berisiko terpapar. Mari kita jalani ini dengan keseriusan. Insya Allah ini bisa mempercepat masa sulit untuk selesai. Masa sulit ini segera bisa cepat selesai kalau kita sama-sama bekerja dengan baik, kolektif, disiplin untuk menjaga keselamatan, mengurangi interaksi. Itu aja dulu. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.